Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini Coffee with Adit. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, hai. Fala Adinda. Dan gue ngundang beliau ke sini karena beliau punya cerita yang sangat menarik. Jadi beliau sama Mas Juno sedang baru beli rumah dan lagi ngerenov gitu, dan Instagram storiesnya itu lucu-lucu banget. Gue pengen ngundang dan untuk sharing kalau boleh, dan apa yang boleh di sharing tentang pengalamannya beli rumah dan ngerenov rumah gitu. Mungkin akan lebih banyak kayak insight kali ya Kang ya, karena kalau ngasih tips merasa tidak kompeten gitu. Kok tiba-tiba dokter ngasih bahas interior, ngasih bahas arsitektur tuh apa gitu. Mungkin karena dari awal beli sendiri, ngurus sendiri gitu. Jadi mungkin akan hal-hal yang udah dilewatin dan mungkin worth sharing kali ya gitu. Jadi insight lah ya. Lebih ke arah hal yang udah aku lewatin dan mungkin akan worth untuk diceritain kepada penontonnya YouTube-nya Kang Adit. Oke, gitu. siap. By the way, terima kasih. Mungkin karena beli rumah ini ya sebenarnya ada faktor Kang Adit juga. Karena beberapa tahun lalu, sekitar 4 tahun lalu ya, 4 tahun 5 tahun lalu tuh aku sama Kang Adit pernah ketemu di Senen City. Dan kita bahas tentang kondisi ekonomi aku, keuangan aku saat itu gitu, dan kapan aku beli rumah, timeline-nya itu gimana yang benar gitu, dan itu aku terapin. Thank you loh. I really it's okay. Oke, jadi kembali ke Fala nih. Jadi insight pertama yang kita pengen nanya, jadi beli rumahnya ini di Bintaro. Ya, Bintaro. Bintaro Tangsel. Ya. Bukan BSD Tangsel. Bintaro tuh sektornya 9. Jadi keluarnya tuh yang Bintaro Exchange itu ya arah situlah. Oke. Sektor 9 apa sektor 7? Sektor 9, tapi itu kan areanya sektor 7, 9, 8 tuh kayaknya nggak ada di Bintaro sektor 8, jadi 7 langsung 9. Oke. Nah, boleh di-share nggak kenapa akhirnya Fala beli rumah di situ, di Bintaro itu? Jadi pertama gini, awalnya adalah karena aku tuh udah ngontrak di situ, Kang. Gitu. Nah, kenapa mau ngontrak? Gitu. Kenapa mau ngontrak? Karena pertama yang namanya Pak Sutri pengen belajar rumah-rumahan. Pengen belajar rumah-rumahan, pengen keluar dari rumah. Waktu itu aku masih tinggal di rumah mertua gitu. Lalu suami sekolah dan harus keluar kota. Gitu, karena kan waktu itu masih sekolah spesialis dan nggak di Jakarta lagi, jadi waktu itu setahun tuh di luar kota gitu. Di mana kok betul? Udah pindah, tapi nggak ada di Jakartanya gitu. Jadi emang harus keluar kota dari rumah sakit. Nah, di momentum yang sama ada iparku menikah, gitu. Ada ipar adiknya Juno, gitu. Jadi dan beliau adikku akan tinggal di rumah mertua juga, gitu. Ya udah, aku merasa bahwa momentumnya cukup tepat lah untuk aku main rumah-rumahan gitu, step up the level. Nah, kenapa memutuskan di Bintaro? Karena di situ ada rumah kakak kandung aku gitu. Makanya aku mendekat ke keluarga gitu. Kenapa mendekat ke keluarga? Karena ya suamiku nggak ada kan saat itu keluar kota gitu. Jadi aku merasa lebih comfort dan lebih safe ketika dekatlah dengan saudara kandung gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk ngontrak. Nah, itu di situ juga banyak pro kontra, Kang. Kenapa? Lo ngapain ngontrak gitu? Ngontraknya di tempat Bintaro lagi, kenapa lo nggak KPR aja gitu? Padahal itu cost-nya sama. Why is that? Kalau misalnya aku KPR, artinya kemampuanku hanya setara dengan per bulannya si kontrakan. Nah, kalau per bulannya kontrakan, maka aku hanya bisa mendapatkan di lingkungan yang tidak kami dambakan. Gitu. Maka aku merasa bahwa it's not the good time for us to do KPR. Waktu itu. Makanya udahlah kita ngontrak aja, kita ngontrak dulu di Bintaro, di tempat yang lingkungannya sehat untuk bertumbuhnya Kiko. Kiko tuh anak kami, gitu. Jadi kami ambilnya Bintaro gitu. Walaupun itu cukup pricey kontrakannya untuk ya 1 bulannya itu bisa untuk KPR di tempat lain lah gitu. Tapi kan lingkungannya tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Betul. Gitu. Jadi akhirnya kami putuskan untuk kontrak dulu, Kang, daripada kami maksain untuk KPR tapi lingkungannya nggak yang kami mau. Jadi nanti aja dulu, tunggu dulu, sabar dulu.
tabung dulu uangnya, nanti deh kita beli rumahnya, kontrak aja dulu gitu. Dan kalau nggak salah sebagai istri dokter ya belum tentu nanti penempatannya di situ gitu kan. Betul, Atau kalau udah lulus nih sudah Iya, spesialis, dan- jadi it actually makes better sense untuk ngontrak dulu selama suami spesialis. Sama Ya. suami sekolah akhirnya ya udah kontrak dulu, dan dapetnya kan di tempat yang sehat gitu ya, terus juga aman, nyaman buat anak gitu. Aku juga selama proses ditinggal suami aku ditinggal di tempat yang enak gitu. Itu poinnya plus banget gitu. Priceless malah. Ya kan? Jadi akhirnya kami ngontrak dulu. Itu banyak sih yang ngomong, ngapain lu ngontrak gitu, mending KPR dapet lu gitu. Nah, aja gitu, enggak ya juga. mereka kan bukan tidak berada di seperti kita ya. Itu dia kan banyak pertimbangannya gitu. Iya. Semua orang beda lah. What works for some people doesn't work for some other gitu. Kita tuh punya struggle-nya masing-masing. Cerita di belakang itu kan banyak. Iya betul. Gitu. Nah, pada akhirnya setelah 4 tahun kalau nggak salah ya, kontraknya, dari kontrak, terus udah gitu akhirnya beli. Nah, beli itu kan sebenarnya ada pilihan ya, mau beli tanah bangun, mau beli dari developer, sama mau beli rumah second. So how was your journey untuk akhirnya membeli itu? Itu benar. Jadi waktu itu kita sempat cukup banyak pilihan gitu. Ada 3 pilihan ya, udah pastilah semua orang yang bangun rumah kan. Kalau aku kan karena emang rencananya adalah beli landed house gitu ya, tidak apartemen gitu. Jadi pasti ada 3 pilihan tuh, ada yang tanah gitu ya, ada yang rumah yang memang udah jadi dari developer, ada yang rumah second gitu. Nah, kita udah hitung-hitungan tuh. Nah, pertama adalah beli tanah gitu ya. Tanahnya tanah kosong nih, kami beli gitu ya, terus kita jadiin tuh rumahnya gitu. Nah, itu ada kelebihan ada kekurangannya Kang. Kalau aku sih itu insight yang aku jalanin lah ya gitu. Kelebihannya adalah rumahnya tuh puas gitu. Aku tuh mikirnya rumahnya puas, pasti puas kan, rumahnya dari nol ya kan gitu. Kita hire arsitek gitu, terus juga interiornya, kolomnya kita bangun sendiri gitu, puas lah gitu. Tapi kekurangannya adalah yang namanya tanah gitu, pasti akan susah untuk kita mengapply cicilan. KPT sorry. Agak susah lah gitu. Terus juga yang namanya bangunan dari nol itu pasti cost-nya akan sangat besar gitu. Dan yang pasti tantangan terakhir adalah mencari lokasinya. Pasti yang namanya mencari tanah kosong tuh agak susah gitu sekarang di lokasi yang diinginkan, yang aku inginkan gitu. Karena biasanya kan udah jadi klaster, jadi tanah kosongnya tuh biasanya nggak ada yang dijual gitu. Susah lah gitu. Dan ya costly banget gitu. Nah, sisa pilihannya adalah yang 2 terakhir nih Kang, gitu. Developer. Yang developer atau yang kami beli rumah second lalu di renov. Nah, gitu. itu lu udah browsing tuh waktu itu? Ya cukup browsing lah, cukup lah. Gitu. Cukup, walaupun ya aku bilang ada tangan Tuhan lah ya di situ. Kayaknya gitu. selama 4 tahun itu tinggal di situ itu browsing secara nggak sadar kali ya. Secara nggak sadar main-main dan secara main-main ke situ. Secara nggak, sebenarnya bukan browsing sih Kang. Secara nggak sadar selama 4 tahun aku tinggal di kontrakan, secara nggak sadar aku tuh mensalawati lingkungan itu supaya aku bisa tinggal di situ. Gitu. Jadi sebenarnya aku tuh nggak pernah lihat rumah lain selain. Oke. Dan aku juga si rumah yang aku beli itu sebenarnya nggak pernah dijual. We never know that the owner suddenly pass away gitu. Ya jalan Tuhan. Iya betul. Nah, yang pilihan kedua adalah rumah developer. Ini adalah insight yang berjalan ya gitu. Rumah developer itu paling enak sebenarnya. Gitu, paling enak. Artinya tinggal beli gitu ya, tinggal akad, tinggal masuk gitu. Rumahnya biasanya udah cantik tuh. Arsiteknya kadang-kadang tuh udah arsitek terkenal tuh kalau rumah sekarang. Udah arsitek kekinian lah gitu ya. Udah tinggal masuk, tinggal beres, tinggal taruh aja interior gitu. Cuma kekurangannya biasanya, ya aku nggak bilang semua ya. Kekurangannya biasanya 5 tahun lagi, 7 tahun lagi tuh kadang-kadang yang namanya borongan kan gitu. Pembangunannya massal. Itu kan tidak under supervisi kita gitu. Itu biasanya udah mulai banyak masalah tuh rumahnya, ntar ada yang bocor, terus juga kamar mandi tuh biasanya nggak sesuai sama yang kita mau misalnya gitu, atau kamar pengennya kamarnya segede mana, yang kayak gitu tuh ya karena nggak sesuai sama under supervisi kita, jadi ya kepuasannya
tanggung lah gitu biasanya gitu. Cuman kan ya balik lagi yang namanya choose your own poison kan kalau beli rumah gitu. Betul. Nah akhirnya kami memutuskan jalan yang ketiga yaitu beli rumah second. Beli rumah second yang kami beli itu adalah rumah, aku kemarin tuh cek di sertifikatnya itu kalau nggak salah rumahnya tahun 96 apa tahun berapa gitu gitu. Kondisi rumahnya bisa ditinggali sebenarnya gitu, tapi kami memutuskan untuk renov supaya for the sake of kepuasan gitu. Karena bapak mertua sih sebenarnya itu punya passion tuh kayak dibangun rumah gitu. Kayak happy banget dia kalau bangun rumah. Bapak tuh bilang kayak, "Mas yang ini tuh dibenerin Mas yang ini di ini, Mas yang ini." Oke, gitu. Siap gitu. Pak Bos. Udah, nah akhirnya, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah lebih mahal dari beli rumah dari developer karena kita beli bangunan, tapi kita hancurin setengahnya itu dia. Si keinginan kita ini gitu. Cuma puas, walaupun kepuasannya tidak sesuai dengan si bangun dari tanah kosong gitu. Karena kolomnya kan nggak bisa kita ubah, terus juga fasadnya nggak boleh diubah kan gitu. Karena kalau ubah fasad kan kita harus mengajukan PBB. Terus juga ya biasanya luas bangunannya ya segitu aja gitu. Terus juga ya kalau mau ubah kamar paling bobok-boboknya juga segimana sih gitu kan. Jadi walaupun bisa diubah sesuai dengan mau kita, tapi biasanya lebih terbatas gitu dibanding rumah developer ya gitu. Tapi ada kepuasan yang lebih puas dibanding rumah developer dan under supervisi kita, Kang. Jadi kualitas material, kualitas bahan, semen, semua itu terjamin terjangkau dan budgetnya juga on budgetnya kita gitu. Jadi nggak ya bismillah gitu ya, mudah-mudahan tidak ditipu, tidak diakal-akalin gitu. Nah, which brings me to my second point. Jadi kalau misalnya kita bangun rumah atau renov rumah itu kan kita ada pilihan. Kita sewa kontraktor, nanti kontraktornya yang tahu beres, dia ngekuat harga ke kita. Sorry, kita yang tahu beres, kontraktornya yang kerja. Jadi kontraktor nanti nyari tim mandor, tim kuli gitu. Dia nge-charge kita, atau cara lain adalah kita nyari mandor sendiri, beli materialnya sendiri, segala macam itu. Nah, itu jalan mana yang waktu itu? Kalau aku cari ya karena kan ya kita masih muda ya, jadi uang gak banyak, jadi cara yang paling murah gitu. Jadi aku pengen mandor sendiri, Kang, gitu. Jadi nggak pakai kontraktor. Cuma beruntungnya adalah karena itu bapak kan passion banget tuh di bidang yang urus-ngurusnya, walaupun orang ekonomi sebenarnya, tapi karena happy jadi banyak dibantuin. Nah, jadi sarannya aku adalah kalau teman-teman mau bangun rumah, banyak dulu ngobrol ke orang yang udah bangun rumah. Jadi quote unquote nggak banyak dibegoin lah. Gitu. Nah, kalau aku tuh pakai mandor, jadi nanti kalau aku tuh waktu awal gitu ya, mereka akan mengajukan kayak semacam Excel gitu, Excel ala-alanya mereka gitu. Nih kalau ini urusan kamar berapa, ngecat berapa, rangka ini berapa, jadi udah di breakdown harganya sama mereka. Nah kalau kontraktor bedanya, kalau kontraktor tuh udah per meter persegi aja udah gitu. Jadi mau tuh 1 meter di ujung nggak diapa-apain segitu aja. Nah mungkin bagi yang clueless untuk pertama kali ngerenov atau pertama kali bangun rumah, waktu itu nyari mandor yang amanahnya gimana? Kalau jalannya Fala gimana jalannya? Jalan aku, gak show me the way. Iya, kalau aku tuh bapak sih. Bapak. Koneksinya dari bapak ya? Koneksi dari bapak. Dan buat aku adalah selain koneksi, CTO, CMO, dan semua orang startup, paling penting adalah kamu punya koneksi mandor. Bener ya, itu. Gitu, karena kita nggak tahu kita kapan butuhnya. CEO nggak mungkin kosrek-kosrek WC ya. Bener banget. Walaupun ya mungkin kita bisa dapat project untuk bayar, tapi kalau misalnya mandor yang nggak beres, mau CTO kayak apa juga tetep aja tuh nggak bener nih rumah gini-gini. Oke. Gitu. Nah, kriterianya Fala sendiri saat beli rumah itu, pada akhirnya milih yang itu gitu ya? Kriterianya apa aja? Kriteria tuh aku punya 2 kriteria nggak bisa aku ganggu-gugat dalam beli rumah. Gitu. Yang pertama adalah di lingkungan itu harus ada sekolah yang mumpuni untuk anak. Gitu. Nah, sekolah yang mumpuni dan sesuai dengan variabel aku lah gitu. Ada yang kalau misalnya teman-teman yang nonton gitu ya, ada yang pengen anaknya sekolah mungkin di sekolah swasta gitu. Ada mungkin yang anaknya pengen sekolah di sekolah yang berbasis agama gitu. Nggak apa-apa, silakan aja gitu.
kalau aku punya kriteria sendiri untuk sekolah anak dan itu ada di lingkungan aku gitu. Dan yang kedua yang nggak bisa diganggu adalah lingkungan aku harus ada rumah sakit yang sangat kredibel yang bisa aku datangi secara cepat kalau ada kejadian apa-apa gitu. Karena kan ya kita tinggal di rumah kan belasan tahun ya akan ada di situ gitu, dan itu kan mungkin sampai aku umur 40-an, 50-an gitu, atau mungkin kalau Kiko tiba-tiba kenapa-kenapa jatuh dari sepeda kayak manjat-manjat gitu kan bocor palanya gitu kayak ibu bapaknya waktu kecil gitu. Itu mudah untuk datang ke rumah sakit yang IGD-nya betul bagus gitu, IGD-nya cepat tanggap sigap. Dan ada nih? Ada gitu, dekat rumah tuh ada rumah sakit RSPI Bintaro, ada Premier Bintaro gitu, dan itu membuat kami merasa safe ada di situ gitu. Gitu. Nah, sama yang ketiga yang buat aku, tapi ini sangat pribadi sih gitu ya. Itu adalah Bintaro itu membuat kami merasa sangat di rumah gitu, walaupun kami tidak di rumah. Itu agak aneh gitu, tapi buat aku bener. Bapak ibuku kan rumahnya di Jakarta, mertuaku juga rumahnya di Jakarta. Kami tuh hanya merasa sangat di rumah ketika ada dalam rumah. Keluar pagar udah ngerasa ada di luar rumah gitu. Di Bintaro enggak. Di Bintaro ketika aku lari pagi sekalipun yang jaraknya mungkin 3 kilo dari rumah, itu aku masih merasa di rumah. Aku lagi makan soto Lamongan yang di pasar modern yang mungkin harus dengan mobil ke sana, aku masih merasa di rumah. Gitu. Aku lagi belanja sayur, belanja ikan di supermarket besar, atau mungkin aku cuma lagi beli snack sama anak di supermarket kecil atau apa segala macam, aku masih merasa di rumah. Aku lagi ngopi di coffee shop dekat rumah yang walaupun di luar rumah aku masih merasa di rumah. Itu mewah gitu, itu nggak kebeli. Itu aku tidak dapatkan di Jakarta gitu. Mungkin entah karena Jakarta overcrowded, mungkin karena Jakarta memang kultur busy ya orangnya gitu ya, sibuk gitu ya gitu. Jadi itu yang membuat aku sangat yakin untuk tinggal di Bintaro. Jadi pesannya adalah cari yang ngerasa di rumah dimanapun itu. Gitu. Dimanapun itu, gitu. Dan yang satu lagi adalah yang aku suka dari lingkungan Bintaro. Lingkungan Bintaro itu seakan-akan kayak bedol desanya orang Jakarta, gitu. Jadi kalau lingkungan Bintaro itu kayak anak-anaknya boomer yang tinggal di Jakarta. We cannot afford to buy home at the Mawangsa. Kita nggak bisa ngikutin orang tua kita untuk tinggal di Menteng. Mau kerjaan di mana? Mau bisa, mau kerja sampai tipes tuh nggak kebeli rumah di Stanopati. Jual ginjal 3 juga enggak ya, ginjalnya cuma 2, masih nggak kebeli. Nggak bisa. Tapi bisa nggak sih jual ginjal? Hah? Bisa nggak? Bisa. Bayangin aja udah mau ginjal mau kayak apa juga tipes sampai diare sampai apa lu nggak bisa. Tuh beli rumah di situ untuk kami. So we move to Bintaro. Nah, jadi ngobrolnya, cara komunikasinya, anak-anak pun bermainnya itu dengan bahasa yang sama dengan orang-orang yang ada di Jakarta. Jadi mereka tidak perlu berbahasa yang berbeda. Jadi mereka nggak punya pendatang orang Bintaro ini. Jadi we still, walaupun KTP-nya udah beda. Nah, sekarang ke Renov nih. Jadi abis dipilih, dibeli. Nah, ini masuk ke bagian yang krusial ya. Nah, ini sebenarnya gue pengen tahu dulu, kan lu beli abis X. Kemudian abis itu lu nyediain budget lagi untuk Y gitu, untuk renov Y gitu. Nah, X dan Y ini perbandingannya berapa sih? Maksudnya gimana? Sorry, gue bingung. Ya kan lu ngabisin duit untuk X. Lu beli rumah, lu beli rumah sebesar X. Terus udah gitu abis itu like you tore it in half dan renov gitu. Itu habis Y. Nah, itu X dan Y itu berapa banding berapa tuh? Itu suami tinggal di rumah. Mohon maaf, saya cuma bagian nunjuk aja. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Karena kan, Kang, saya udah 6 tahun Kang jadi tulang punggung keluarga nih, mohon maaf. Sekarang bagian saya meremas-remas ya kan. Kalau suami saya nonton nih pusing dia denger. Kan iya dong, saya kan udah 6 tahun kerja Kang. Sekarang cuma bagian nunjuk aja atuh. Iya, betul. Gitu. Apa aja tuh yang direnov di rumah itu? Kalau persentasenya tadi aku kurang tahu ya gitu. Cuma kalau yang paling costly, saya tahu yang paling costly itu yang paling pertama adalah
karena di Bintaro tuh rayapnya tuh pakai samurai gitu ya, kita dan tuh ya. Jadi rumah kontrakan gue aja kalau diginiin tuh jatuh tuh langit-langitnya gitu, karena udah 5 tahun kan, hampir 5 tahun aku ada di situ. Jadi si rangka atapnya diganti dari kayu jadi baja ringan. Gitu. Oke, let's go. Nah, sama ternyata setelah dilihat itu masih ada bisa space dibikin dak. Jadi kami bikin dak dengan maksud dan tujuan supaya satu, kalau Kiko ternyata punya adik gitu ya, ada rezekinya punya adik, itu masih bisa dibikin kamar. Dua, ya kalau misalnya kami masih membutuhkan space yang lebih luas untuk rumah, kalau sekarang sih kami belum ngerasa butuh ya gitu, karena kan ya 3 orang dengan 1 anjing kan, nggak butuh lah gitu. Jadi masih ditutup atap. Nah, insight yang aku dapat dari itu semua adalah kalau kalian beli rumah second dan ada dak dan masih berencana untuk bisa menjadi rumah tumbuh, bangunlah dak dari awal. Iya. Gitu. Lo abisin tuh uang-uang untuk bikin dak. Kenapa? Karena kalau misalnya dak nanti dibikin belakangan, kamu harus manggil tuh sekompi lagi tuh kulit Jawa. Iya. Dan rumah berantakan lagi. Iya, rumah berantakan lagi. Jadi mending ribet di awal, di tengah udah tinggal dibuka doang atapnya, bikin bangunan, bikin ruangan. Dan jatuhnya lebih hemat karena nggak bobok-bobok lagi. Iya, gitu. Jadi dak bikinlah di awal. Itu insight yang aku dapat. Tapi teori yang lebih teoritis kayaknya aku nggak paham ya gitu. Cuma itu adalah teori yang aku dapat gitu. So biggest expense pertama, I'm guessing yang itu atapnya. What's the second biggest expense? Yang kerasa banget. Daknya BM istri. Oke. BM istri. Jadi kan aku tuh saya itu kan ini ya agak tamak ya sebagai istri. Nggak sih Kang, sebenarnya itu kan konten aja ya. Nggak sih sebenarnya, nggak, ini ada sebenarnya ya namanya suami kan ingin menyenangkan istri ya gitu, dia ingin memberikan istrinya hal yang istrinya inginkan gitu. Jadi aku tuh dari dulu kepengen punya kamar yang desain gitu, yang desain lah yang cukup cukup lah gitu untuk pasang pasutri gitu. Karena dari dulu aku tuh pas awal kan tinggalnya di apartemen kecil gitu, terus juga habis itu aku pindahnya ke mertua, tinggalnya di kamar tamu gitu, terus habis itu tinggalnya di kontrakan gitu. Jadi aku tuh nggak pernah punya kamar desain Mas gitu. Jadi ya suami inginlah gitu kan memenuhi mimpi istrinya sebenarnya gitu, jadilah dibikinin lemari segede tembok gitu. Sebenarnya nggak penting sih, cuma ya lumayan kan itu kosnya gitu. Terus yang kedua adalah kitchen set. Kitchen set tuh aku nggak ngerti kenapa mahal banget gitu. Padahal aku nggak pernah masak juga. Cuman memang ternyata setelah aku tanya-tanya memang kitchen set tuh agak costly. Karena kan dia harus tahan air gitu, terus harus tahan panas gitu. Ya, betul. Jadi ya udah, memang aku sudah ikhlas untuk kitchen set gitu. Dan kenapa agak mahal? Karena aku memilih untuk custom Kang gitu. Karena aku kan, kami dokter nih, background kami dokter gitu, dan we don't have any time dan we don't have any skill to measure gitu, untuk ngukur, mikir gitu ya, dan kemampuan spatial aku tuh jelek banget sebenarnya gitu untuk ya untuk tahu nih space ini tuh diisi ini, aku nggak ngerti gitu. Jadi aku lebih memilih untuk meng-hire orang untuk mikir gitu. Jadi makanya custom aja, dia ukurin, dia tinggal datang, daripada aku yang pergi ke toko yang besar itu, yang Scandinavian itu, nggak tahu ya kok bawa pulang nyampe rumah zong nganga gitu. Bakalan pakai kitchen island atau pakai kitchen islandnya, pakai itu udah didesainin kalau yang kayak gitu. Jadi kebetulan tuh adik ipar aku tuh arsitek dan arsitek ex interior gitu, jadi udah didesainin, jadi udah tinggal dikasih aja lah ke si vendornya yang gitu. Nice. Terus konsepnya apa tuh ketika ngerumah waktu itu, ketika ngambil rumah, ketika mulai renov, lu milih sebuah konsep? Sampai saat ini sih masih konsep itu masih unfinished, kontemporer, industrial, apalah itu. Intinya adalah, jadi si plafonnya tuh aku biarkan terbuka gitu, terus pipa-pipa hitam gitu, terus juga bagus sih. Terus juga si lantainya tuh granit abu-abu gitu. Granit abu-abu. Yang seakan-akan acian ya. Oke. Gitu, terus furniture-nya linen gitu, banyaknya dominasinya linen, kayu, dan juga besi hitam. Udah beli furniture? Nah, belum. Oke. Kenapa? Gitu, karena ini insight berikut. Kenapa? Karena buat aku interior belinya belakangan aja. Karena? Gitu. Karena
biasanya tuh orang kejebak untuk beli interior duluan. Nggak taunya pas nyampe rumah zonk. Zonk kenapa? 1, nggak cocok sama tema rumah. 2, nggak cocok sama ukuran rumahnya. Gitu. Jadi yang udah dibeli nyesel. Gitu. Interior belinya belakangan aja deh udah. Tenang aja, udah sabar dulu. Rumahnya jadi dulu, itu interior tuh nggak bakal habis. Iya, betul. Gitu. Kalaupun habis lu bisa beli lagi, lu bisa cari yang lain. Tenang aja, sabar. Banyak tuh orang tuh suka buru-buru. Ih lucu nih, karena bendanya ada depan mata kan. Langsung dia beli. Sampai rumah, wadaw. Jelek. Betul. Mau diapain? Mau di pre-love? Kagak bisa, bersusah. Gitu. Nah, insight kedua untuk interior nih Kang. Interior, spend your money, tapi kalau misalnya lo punya duitnya banyak ya lo mahal semua juga nggak apa-apa. Cuman kalau saya kan setengah-setengah nih. Spend your money itu untuk interior yang kalau rusak lo harus ngelibatin kuli Jawa sekompi lagi. Nah jadi akhirnya nih aku memakai interior yang cukup pricey untuk yang rusak ya, ribet. Kalau rusak ribet, misalnya pintu gitu kan, pintu kalau rusak ribet ya gitu. Makanya aku akhirnya mengambil yang high quality door gitu, kayak misalnya bahannya bagus. Pintu rusak nggak bisa handukan udah. Iya. Kan gitu. Terus lantai. Lantai nggak usah setengah-setengah, udah gitu, karena it's a part of your home. Gitu. Jadi invest your money lantai buat aku. Gitu. Mau lo granit, mau lo HT, mau parket, vinyl gitu, yang bagus. Karena itu akan membangun suasana rumah, dan kalau rusak, lo panggil kuli Jawa tuh sekompi, duit lagi. Jadi kalau udah setengah-setengah ribet. Gitu. Jadi lantai, pintu gitu, terus juga ya itu konstruksi baja itu kan kalau rusak ya masa setengah-setengah. Gitu. Jadi yang tadi, yang 3 itu. Agar tidak rusak sama sekali, atau rusaknya nanti 30 tahun lagi gitu dan ya. Konstruksi kamar mandi. Justru kayak sofa gitu ya, nggak perlu mahal itu gitu kan. Nah kalau yang kecil-kecil, yang mudah, meja makan, sofa, rak TV, itu aku nggak ada yang, bukan nggak ada, rencananya, tapi kan namanya rencana. Aku justru masih mengambil yang biasa-biasa aja. 1, kalau misalnya rusak, ya udah ganti, gampang, easy, gitu loh. 2, 1 lagi, insight berikutnya, aku tidak memakai furniture custom untuk hal-hal yang kayak gitu. Furniture custom tuh yang nempel di dinding, misalnya tempat tidur aku nggak nempel, rak TV aku nggak nempel. Kenapa? Nanti kalau bosen ribet ngeboboknya lagi. Nah itu dia, gue pernah bahas ini di channel di salah satu episode, nanti gue kasih lihat. Gitu. Iya betul. Ribet ngeboboknya lagi, jadi aku nggak ada yang custom. Mendingan beli aja udah, kalau emang bosen, beli lagi baru. Rumah baru. Betul. Kita pun kayak gitu, kayak misalkan apa yang bisa kita beli just in case bosen, just in case rusak gitu ya, agar nggak hancur-hancurin banget. Exceptionnya 1, kitchen set. Ya, kalau kitchen set mau nggak mau gitu. Iya. Kan ada tuh kan orang kalau kamar tidurnya kan suka nempel tuh ya di dinding. Iya, gitu harus diapain gitu kan. Dipannya nempel atau rak TV-nya aja nempel gitu. Terus apanya nempel gitu. Aku nggak ada. Atau nggak raknya tuh langsung dari beton gitu. Betul. Agak sedikit gimana gitu. Aku nggak ada yang kayak gitu. Jadi semuanya nggak ada yang custom kecuali kitchen set dan si lemari setembok itu, karena emang that's what I'm dreaming of gitu. Ada lagi nggak insight lain yang buat teman-teman yang lagi mau renov dan don't know what to do, don't know how to start? Apa ya? Aku nggak bisa untuk bilang bahwa beli rumah tuh harus gitu. Tapi kalau memang terniat untuk beli rumah, belilah rumah gitu. I mean, menabunglah gitu, karena it's worth your money gitu, karena kamu akan tinggal di situ gitu, dan ya rumah gitu, you will live there gitu, you will spend your time there gitu. Jadi aku rasa punyalah budget tabungan sendiri untuk membeli si rumah tinggal yang khusus gitu, aku rasa begitu. Cuma kalau misalnya ternyata gue mau ngontrak aja seumur hidup, ya fine, nggak apa-apa juga gitu. Itu kan pilihan orang masing-masing ya gitu. Yang kayak gitu sih kayaknya tapi kalau terniat ingin, aku rasa sampai receh-recehan di jeans juga keluarin aja semua, abis-abisan, nggak apa-apa. Karena aku juga cukup abis-abisan kok gitu. Maksudnya aku mengeluarkan semua daya upaya aku gitu ya, bahkan sampai
ya aku bilang tadi granit gitu ya, terus pintu jati gitu, karena 15 tahun aku di situ 20 tahun ke depan lebih malah gitu. Dan aku milenial kan tidak berinvestasi di rumah ya gitu, rumah akan tinggal di situ gitu, tidak berencana juga untuk beli rumah lagi nanti yang lebih besar gitu. Dan kebetulan aku dan suami itu satu visi Kang, jadi nggak kepengen rumah besar gitu, nggak deh gitu kayak pusing gitu, jadi kepengennya tuh yang compact, kecil, nggak banyak barang. Ya betul. Minimalis lah ya. Thank you banget nih Fala atas daging semua. Terima kasih semua insight-nya. Jadi insya Allah teman-teman jadi tahu bagaimana caranya gimana caranya ngerenov, apa yang harus diperhatikan untuk beli rumah segala macam. Dan thank you again Fala. Good luck banget untuk rumah barunya. Jadi selesainya kapan tuh? Insya Allah. Bulan Juni kayaknya udah di sana, tapi masih rumah tumbuh ya, masih rumah yang penting bisa bobok dulu deh. Iya. Pelan-pelan aja, orang masih lama, masih belasan tahun lagi di situ. Pelan-pelan. Oh iya, sama satu lagi. Maksudku rumah ini adalah rumah yang seharusnya rumah itu adalah nyaman. Bukan bagus di foto, tapi enak untuk ditinggalin. Gitu. Jadi goalnya bukan bagus di foto, tapi nyaman. Dan emang aku mencari uang dari Instagram ya, tapi aku tidak akan membuat rumahku quote unquote Instagramable. Tapi yang aku utamakan adalah nyaman untuk ditinggali. Iya, betul. Gitu. Jadi aku akan mengutamakan nyaman. Gitu. Itu aja sih, maksudnya banyak orang tuh kejebaknya tuh di situ. Harus Instagramable, harus bagus di foto, tapi nggak nyaman buat didudukin misalnya sofanya. Atau tempat tidurnya bagus untuk difoto, tapi nggak nyaman buat di tempat ditinggalin, itu kan sia-sia gitu. It's your home, it should be very comfort. Oke. Sip. Thank you again Fala atas waktunya. Selamat atas rumah barunya. Semoga bisa move in cepat dengan Mas Juno dan Kiko. Terima kasih sama-sama Kak. Jangan lupa klik like. Bermanfaat. Yes, thank you banget. Jangan lupa klik like, klik share, dan klik tombol notification. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.